Film Gunung Bawakarai. Sebelum kita menonton sebentar, kita dengar dulu sinopsisnya dari Bapak Sutradara. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangan yang sangat spesial ya pada malam hari ini dari teman-teman Setia Outdoor ya, yang telah melakukan atau melaksanakan aktivitas yang luar biasa seperti ini. Walaupun diguyur hujan, tapi semangatnya tidak akan basah. Betul tak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu, ada suara tapi tidak ada orang. Ini di mana semua orang ini? Oh, ada jadi? Ya, kalau bisa jangan tidur dulu. Bagusnya kita happy ini malam. Besoknya kita bawa oleh-oleh untuk pulang, betul tak? Ya, anak muda itu semangatnya harus muda. Setuju? Oke, perkenalkan nama saya Saiful HR. Saya salah satu, saya tidak juga mengatakan saya. Ya, saya salah satu sinias dari Makassar, sutradara dari film Gunung Bawakarai, dan menyusul film Boting yang akan tayang tahun depan insya Allah, dan sutradara Sultan Baso yang akan tayang juga di tahun depan insya Allah. Mohon doanya ya. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih atas kehadiran teman-teman ya untuk meramaikan acara ini, dan kedua terima kasih buat Pak Ketua ya, Pak Ketua dan Pak Ketua ya Perhimpunan Forum Komunikasi Pecinta Alam. Tepuk tangannya dulu. Ya, biar tengah malam tepuk tangannya harus semangat. Tepuk tangannya mana? sebelah sana 1.000 orang, di sini 2.000 orang. Ya, ini malam kita harus happy ya. Jadi saya bisa menceritakan sedikit tentang Gunung Bawakarai. Gunung Bawakarai ini saya buat di tahun 2014. 2014 saya adakan casting itu 2015. Jadi saya syuting dari 2015, 2016, 2017 pada bulan 10 tanggal 19 Oktober baru tayang di bioskop. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang belum nonton, ada juga yang sudah nonton. Ya, jadi film Gunung Bawakarai ini 2 tahun dalam proses pembuatan. Kenapa lama? Karena banyak kegiatan-kegiatan yang harus kami lakukan. Ya, kami harus lapor ke sini, sampai-sampai saya dibawa ke kuburan Seyusuf. Ya, benar ini. Saya disuruh bawa lilin merah 7 butir dan kelapa muda 3 biji. Ya, benar. Jadi film Gunung Bawakarai ini saya menceritakan juga tentang Noni yang penjaga pos di ya, pos 3. Ya, kenapa panjang prosesnya? Karena pertama, saya dikejar-kejar para pendaki juga sebenarnya. Ya, para pendaki senior. Gondrong-gondrong rambutnya sampai di lantai kayaknya. Saya dicari-cari juga, yang mana itu yang bikin Gunung Bawakarai, berani-berani dulu. Tapi alhamdulillah dengan adanya forum, adanya kita komunikasi yang baik, saya menceritakan sinopsis Gunung Bawakarai, bagaimana jalan ceritanya. Akhirnya mereka pergi juga nonton film Gunung Bawakarai pada tahun 2017 itu. Tepuk tangannya dulu. Udah semangat nih. Hah? Oh, kalau gitu tepuk kaki. Ya, kita di sini ini malam pokoknya kalau yang mau nonton Gunung Bawakarai, saya harap semuanya ngumpul. Ya, kita nonton bareng. Ya, walaupun tidak sebagus pembuatan Jakarta, ya, kenapa tidak? Makassar bisa tonji dan Goa bisa tonji, betul tak? Ya, jadi film Gunung Bawakarai ini adalah film pembuatan pertama di Makassar. Setelah itu nyusul Bombe, setelah itu nyusul Dumba-Dumba, dan banyak nih film-film yang muncul di Makassar. Uang Panai lah, Silariang lah. Ada yang sudah Silariang di sini? Wah, mati nih. Yang sampai ada yang pasang tenda di sini ya, Bu Silariang. Jangan ya. Ya, jadi siapa yang pecinta horor? Ya, yang pecinta drama, pecinta action, komedi, oh semua dia. Ya,
Dan saya juga ditantang sama Pak Ketua tadi bikin salah satu karya juga tentang gunung lagi. Sebenarnya ditantang juga pembuatan film gunung di Timojong sama Pak Bupati. Masih Pak Cakak kalau nggak salah, Bupati Luwu. Dia bisa enggak bikin film tentang Timojong? Saya bilang saya angkat tangan. Kenapa? Enggak gampang bikin film gunung. Kenapa? Bawa alat banyak, bawa anaknya orang. Iya. Sedangkan teman-teman tahu kan, para pendaki kalau naik gunung itu enggak sembarang. Ya, belum lagi vitaminnya belum dijaga anaknya orang, Wan. Mampus. Iya, sampai-sampai Rere pernah mengatakan kalau saya ditantang bikin film Gunung Bokarai, mending saya pakai green screen. Saya tidak mau jadi gunung. Iya, karena betul. Saya melakukan itu dan melaksanakan itu tanpa green screen. Saya asli nginap di gunung itu 3 malam 4 hari sampai ke puncak. Setelah sampai ke puncak, file semua datang ke dia sudah masuk ke laptopnya hilang, diambil sama pendaki lain. Stres enggak? Stres. 2 minggu saya panas dingin. Iya, ditambah lagi belum nikah. Tidak ada yang bisa kasih kita support. Promosi ya? Enggak jadi. Iya, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman banyak mengatakan gimana sih film Gunung Bokarai, kita nonton sebentar. Ya, dan pemain-pemain saya itu masih terbilang baru juga. Masih baru, tidak ada yang artis. Siapa tahu ada yang mau jadi aktor boleh. Aktor, aktris, tapi saya tidak butuh yang batuk. Nanti corona. Kalau ehem tidak tahu, tidak corona aja. Iya, oke. Kalau Gunung Bokarai ini saya sedikit menceritakan tentang mistis juga ya, ada horornya, ada setannya. Pendaki bilang kenapa mesti ada setannya? Kenapa saya buat seperti itu? Karena kita harus yakini mereka ada dan patut kita hargai. Makanya Tata Rasi mengatakan almarhum, kalau kita mendaki di Gunung Bokarai, 2 kata yang harus kita ucapkan, assalamualaikum dan tabe. Itu Tata Rasi mengatakan kalau kita bisa lihat itu di jalur itu semuanya setan. Nah, kedua, kenapa saya bikin Gunung Bokarai? Banyak pendaki membawa sampah dari kota sampai di Gunung Bokarai simpan sampah. Betul enggak? Iya, untung ada bolong yang makan makanannya yang teman-teman itu. Ya, anjingnya Tata Rasi warna hitam. Iya, walaupun pernah curi makananku. Jadi saya harap dengan hadirnya film Gunung Bokarai di sini membuat kita lebih sadar lagi ya, untuk kita lebih menyayangi dan mencintai alam. Betul dengan temanya kita jaga hutan, hutan jaga kita. Ya betul enggak? Bayangin kalau kita dikasih bencana yang tidak diinginkan, longsor lah apa semacam ya. Terus kedua, Gunung Bokarai ini saya menceritakan kembali ada salah satu pendaki dari Jakarta ceritanya ya. Dari Jakarta dia menantang pendaki Makassar untuk ke Gunung Bokarai. Tadinya tidak terjadi apa-apa, tapi karena kesombongannya dia dapat imbasnya. Jadi teman-teman penasaran, kita nonton sebentar. Ya, dia mengatakan jelek pada filmnya. Biar jelek, yang penting tayang. Udah tahu, ya, kayak gitu. Nah, jadi saya menceritakan tentang orang yang dari Jakarta datang ke Makassar menantang pendaki-pendaki yang ada di Makassar. Katanya Gunung Bokarai itu menantang. Wih, buset, menantang Gunung Bokarai. Dia belum tahu Gunung Bokarai itu seperti apa modelnya. Jadi, ya, cincin. Dan dalam proses pembuatan film itu banyak pemain-pemain saya itu kesurupan di pos 9. Ada juga di pos 5. Ditarik kakinya di tempat ambil air itu yang di pos 5. Ya, hampir ditarik kakinya. Ini serius ini. Kenapa banyak terjadi seperti itu? Karena mereka ini bukan pendaki, mereka anak model yang taunya cuma fashion show, ya, apalagi yang suka pakai seksi. Tiba-tiba dia aja mendaki, banyak minta pulang. Kak, kami ini mau syuting, bukan untuk mendaki. Banyak yang hajar saya seperti itu. Iya, sampai saya marah-marah di pos 5. Tata Rasi cuma sibuk bakar-bakar api. Iya. Tata Rasi antar saya sampai di pos 5, cukup di pos 5. Di pos 6 dia lepaskan kami, akhirnya kami tersesat di pos 8 dan kami tersesat di kebakaran. Iya, kami hilang jalur karena kebakaran tempoh hari. Siapa yang melakukan kebakaran kalau bukan manusia sendiri? Tadinya air kita pakai bekal minum, jadinya dipakai untuk mematikan
api. Makanya sebenarnya temanya ini biasa, kita jaga hutan, hutan jaga kita. Apakah terlaksana? Belum tentu, karena manusia itu banyak sifat kelalaiannya. Ya, sebentar, di mana diputar filmnya ini? Di sini. Belum ada bayar saya. Oh iya. Ya, kita nonton bareng. Ya, jangan dulu tidur. Kalau bisa ini malam kita happy. Ya. Jadi yang jomblo di sini jangan iri sama teman-teman yang punya cewek. Ya. Nah, jadi sinopsis Gunung Bawah Karaing ini, ya. Sebenarnya talk show ini sinopsis sebenarnya di ya, setelah penayangan di sebenarnya. Cuman langsung di ini. Oh iya. Ya. Jadi Gunung Bawah Karaing ini saya angkat sedikit kisahnya Noni juga, karena Noni terkenal dia sering membantu juga sebenarnya, membantu para pendaki yang tersesat, yang ini itu konon, itu yang saya dengar, makanya saya angkat. Jadi Gunung Bawah Karaing ini ditulis oleh teman saya, dia pendaki juga. Sebelumnya saya bikin film Gunung Bawah Karaing ini sebelum pernah mendaki sama sekali. Cuman ketika saya mendaki pertama itu ketika bikin film saja. Setelah itu saya tidak pernah mendaki lagi. Cuman disayangkan banyak sampah. Jadi makanya saya bilang kita bikin film Gunung Bawah Karaing, ya, kita menceritakan tentang apa yang ada di Gunung Bawah Karaing dan apa yang terjadi sama pendaki ketika melakukan kelalaian di tempat itu. Ya, membuang sampah sembarangan. Ini sekarang makanya terjadi namanya bencana. Ya. Begitu. Kenapa ada hantunya? Ya, kenapa bikin Bawah Karaing pakai hantu? Iya, Bawah Karaing kan terkenal dengan angkernya. Tuh. Iya, tidak pernah terkenal Gunung Bawah Karaing itu tentang komedinya. Emangnya setan itu tuh main komedi? Tapi tentang horor seperti itu. Ya. Ya, jadi sebentar sebenarnya teman-teman yang dalam tenda ngumpul kita di sini, kita nonton bareng, ya. Kita ketawa-ketawa bareng, kita takut-takut bareng, tapi tidak seramji. Mati. Ya, tapi tidak seramji. Jadi, saya harap juga Pak Ketua-Ketua di sini kita nonton bareng, ya. Jadi sebentar mungkin ada dipasang kursi di sini, kayak ada bioskop, ya. Yang bawa popcorn, bawa ke sini, kasih saya juga satu. Jadi, iya, karena kopi di sana pasti habis. Ya, ada yang bertanya mungkin enggak? Dari Jita? Nah, ini jam berapa pemutaran filmnya? Oh, katanya band dulu, baru pemutaran film. Ya, yang mau geser-geser tendanya ke sini di depan sebentar sambil nonton sambil buka tenda kita nonton, ya. Nah, jadi saya sangat apresiasi dengan acara ini, ya. Sebenarnya saya banyak menceritakan tentang sinopsisnya, cuman kalau saya menceritakan kayaknya panjang. Teman-teman akan gini-gini nanti. Tuh, yang punya cewek dia masuk bagi saya, kedinginan nanti. Ya. Ku tahu yang sebelah sana itu. Iya, kalau ada kopi tak kasih ke satu. Ada saya? Deh. Untung masih normal. Oh iya, betul. Ya, jadi saya terima tantangan, insya Allah saya terima tantangan dari Pak Ketua. Kalau mau bikin film tentang ini, ayo kita diskusikan. Ya, saya buat sinopsisnya. Kita akan bikin sesuatu untuk alam kita. Kenapa tidak? Bagaimana? Ada yang mau jadi bagian acting di sini? Aktor semua? Mati nih. Ya kalau gitu kita casting saja. Yang mana jago kembali itu mau diterima. Karena banyak sekali itu cinta lokasi. Iya, nah, betul. Oh, pengalamannya ada. Jadi sebentar, upayakan nonton sama-sama. Nah, jangan ke dalam tenda dulu sebentar, bila ada tendanya. Ada juga waktunya itu kita bobo. Tuh, iya, tarik selimut selesai. Nah, oke. Jadi saya minta buat teman-teman. Buat utama dari Setia Outdoor, jangan pernah berhenti untuk melakukan hal positif seperti ini, ya. Jangan cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali, bisa berulang-ulang kali, ya. Kalau bisa cari waktu yang tepat, jangan di musim hujan, bahaya. Ya, tadinya saya pikir gimana ya, tapi alhamdulillah saya hujan-hujanan juga menuju ke sini karena teman-teman dari kru juga banyak yang telat, saya tinggalkan. Banyak pemain juga yang mau hadir, mereka tidak jadi karena hujan. Tadinya mungkin kita ramai
banyak dari pemainnya mau hadir. Ada juga beberapa teman-teman yang belum nonton film Gunung Bokareng, dia mau hadir karena dia minta ulang ditayangkan, tapi kita sudah tidak bisa tayangkan karena kita mau tayangkan di Kendari nanti. Jadi teman-teman yang nonton malam hari ini Anda beruntung, ya, karena film Gunung Bokareng saya akan tayangkan di Kendari, bukan di Makassar. Tapi ini dengan keinginan beliau, ya, menelpon produser saya mengasih nomornya ke saya, karena saya iakan. Ya, beliau mengatakan, "Kak, berapa dibayar?" Ya, pernah bilang begitu ya. Saya bilang, "Kenapa mesti dibayar? Dik, betul enggak? Iya, film itu kita nikmati bersama, bukan untuk dibayar, kecuali bioskop karena orang punya, bukan saya. Dik, ya betul enggak? Wah, ini loyo nah. Yuk. Iya, kalau bisa nanti kalau acara selanjutnya pasang kilek di sebelah sana biar kelihatan orang-orangnya. Oke. Jadi setelah band baru kita nonton bareng. Buat teman-teman yang punya bawa cewek yang gampang kesurupan, jaga memang. Ya ini. Ya. Oh, jomblo juga Ji. Oke, mana suaranya? Tepuk tangannya mana? Oke, ini mulai semangat di sini. Di sini saya mau dengar lagi. Bagaimana semangatnya di sana? Ya, siapa yang tahu kisahnya tentang Noni? Ada yang tahu kisahnya Noni? Ya, kalau kira-kira Noni hadir di sini kabur enggak? Tidak. Kenapa? biar sekalian bawa kenal dia. Iya, mudah-mudahan dibawa pulang. Sekalian kena kenalan ya. Ya, terus kedua, di film Gunung Bokareng ini banyak pembunuhan yang saya bikin dipotong-potong sama bioskop karena terlalu ekstrim. Ada saya bikin adegan tusuk-tusuk menusuk, awas pikirannya lain. Tobo ya. Iya, jadinya cuma satu kali tusukan baru dibuang. Saya bikin diinjak kepalanya, hancur otak, pernah saya bikin juga, tapi diminta potong lagi sama pihak bioskop karena terlalu ekstrim. Takutnya banyak anak kecil yang nonton, pulang ke rumah diperagakan, bahaya. Ya, main tobo-tobo. Kayak gitu. Jadi Gunung Bokareng ini saya ulangi teman-teman, pembuatannya 2 tahun lebih. Ya, saya harus melapor ke ziarah kubur ke kuburan Syekh Yusuf. Saya dikasih minyak dan segala macam di sini. Kedua, saya dibawa ke air terjun, ya, dibawa lilin. Kenapa dibawa lilin ini? Karena ada yang kesurupan mengatakan kayak gini. Saya tidak apa-apa bahasa Makassar ya. Usahakan ke Lembana, datangi rumah Andale Enrai. Tahu Andale Enrai? Andale di mana sih? Menghadap utara ya? Ya, Andale Enrai, dan datangi rumah kayu yang menghadap Enrai. Dan di sebelah rumahnya itu ada pohon besar 7 anak tangkai. Pasang lilinmu di situ dan minta air nenek-nenek yang berada di rumah itu. Setelah itu setelah itu minta airnya cuci muka dan minum. Akhirnya paginya saya berangkat sama guru, saya datangi Lembana, saya kelilingi itu, ke Lembana tidak ada rumah yang dimaksud. 11 rumah kayu, 11 anak tangga. Ya, saya kelilingi itu Lembana tidak ada. Akhirnya sampai malam saya sudah ngos-ngosan cari, saya datangilah rumah Tatarasi. Tatarasi mengatakan, "Apa tujuanmu nak? Kenapa kau bawa lilin? Kenapa kau bawa kelapa?" Saya ceritakan, "Tata, saya didatangi sama ini dan saya disuruh ini." Ternyata Tatarasi mengatakan, "Rumah yang kamu maksud itu adalah rumah halus yang adanya di pos 13. Bayangin, pos 13 sampai bisa datangin, Pak. Sedangkan puncak di pos berapa? Pos 10 ya. Dan itu rumah halus, bukan rumah nyata. Langsung seketika saya merinding. Saya bilang, "Tata, tapi bukan maksudku seperti ini." Ya, kedua saya mendatangi Bupati setempat, Pak Adnan. Ya, saya minta izin Pak Adnan juga. Saya bilang, "Pak, saya mau buat film Gunung Bokareng." Dan alhamdulillah beliau setuju. Akhirnya saya melakukan produksi di 2015, 2016, 2017 baru tayang. Itu pun banyak prosesnya. Dan kala itu saya belum paham tentang bioskop. Saya asal buat saja dulu. Urusan belakang itu masalah tayang apa enggaknya. Penting saya berbuat sama dengan teman-teman. Kalau ingin mencinta alam, berbuat dulu. Baru mengatakan saya anak pendaki, saya anak pecinta alam.
jangan mengatakan pencinta alam kalau tidak bisa melakukan apa-apa dengan alam. Bukan alam bak dukun. Ya bukan alam itu. Ya. Jadi banyak prosesnya Gunung Bokaran teman-teman. Banyak mengatakan begini pada film, tapi cintalah proses. Kalau mau kita bikin film, tadi saya tanya sama beliau, ayo kita diskusikan, kita berembuk apa yang kita harus lakukan, sinopsis kita akan buat, semacam apa modelnya itu film, baru kita buat. Ya, saya banyak juga senior urusan itu. Ada namanya Kak Lulu, inilah segala macam, banyak yang datangi saya kemarin. Kenapa kau bikin Gunung Bokaran? Berani benar kau bikin Gunung Bokaran? Berani benar kayak ada Monas ya. Berani betul kau bikin Gunung Bokaran? Pak Saiful, saya salah sedikit ya. Ya. Jadi tantangan saya sebenarnya memang lebih mungkin kita tidak bikin film panjang, tapi paling tidak ada ya dokumenter, film dokumenter sedikit yang menceritakan seberapa parah sih sebenarnya tingkat kerusakan yang ada di lingkungan kita, khususnya Gunung Bawakaraeng maupun di Lopo Batang ya, maupun daerah aliran sungai atau apa. Paling tidak kita bikin seperti itu. Dan sebenarnya saya berharap seperti ini karena tadi sudah bilang bahwa ini film terakhir diputar di sini ya, sebelum dibawa ke mana? Di Palu? Ke Kendari. Ya. Mungkin nanti saya bisa bikin setelah pengukuhan FKPA ini, mungkin nanti saya bikin acara kumpul dengan semua teman-teman FKPA. Kalaupun memang masih bisa, saya mau Pak Saiful datang bersama kru untuk putar film Bawakaraeng sekali lagi di situ. Itu kalau bisa ya. Kalau bersedia nanti saya kumpulkan teman-teman FKPA, minimal kalau dari 50 KPA mereka hadir bisa 5 sampai 10 orang kan lumayan yang bisa nonton untuk bisa punya wawasan tentang film dan terkhusus sebenarnya wawasan tentang Bawakaraeng itu sendiri, karena sekali lagi memang kejadian-kejadian terakhir di Bawakaraeng ini memang semakin banyak juga ya, tapi saya kira itu saya sangat bersyukur sampai sekarang itu tidak ada orang anak-anak FKP, sebenarnya tidak ada anak-anak yang berhimpun di dalam forum komunikasi pencinta alam, tapi sekali lagi tanggung jawab kami adalah semua orang-orang sebenarnya yang naik mendaki, kita berharap punya edukasi yang baik, punya pengetahuan yang baik minimal tentang kesiapan mereka mendaki seperti itu. Dan kalau ini memang Pak Saiful teman-teman punya waktu nanti ya bisa saya siapkan waktu untuk kita bisa sama-sama. Dulu kemarin saya bikin sama Rere sih, sama Lulu sebenarnya. Saya bikin acara nonton film dengan teman-teman FKPA ya. Saya bikin acara basar film sebenarnya sama teman-teman, sama Rere, sama Lulu ya. Ini teman-teman lama semua sebenarnya ini sama saya ini. Saya kira begitu Pak Saiful ya. Ya, oke, tepuk tangan lagi buat teman-teman ini. Ya, alangkah indahnya kita punya ketua seperti ini ya, betul enggak? Ya, jadi lagi dan lagi kita akan beliau tadi mengatakan akan mengundang kita buat apa gitu. Insya Allah saya akan usahakan ya. Terus kedua saya berdiri gini kayak merinding sedikit. Ya soalnya ini film saya sudah lupa. Sebenarnya saya sudah lupakan karena banyak hal yang tidak saya senangi ketika pembuatan. Akhirnya saya bikin film judulnya film boting. Jadi hantunya itu horor juga, hantunya pakai baju pengantin. Saya syuting kemarin di Bulukumba. Ya, jadi hantunya itu pakai baju pengantin. Saya set di tahun 90. Ya, kenapa saya bikin film itu juga? Karena banyak orang yang sekarang banyak menjanji-janji di ceweknya mau nikahi tapi tidak ujung-ujungnya tidak nikahi. Kan laki-laki toh. Makanya saya tidak mau berjanji. Makanya saya bikin film boting. Banyak mengatakan, Kak, kenapa bikin filmnya boting? Nah, kita belum pengen menikah. Nah, kenapa pindah dari perempuan naik? Dek, iya, dari topi cewek yang bisa dilamar, mau dia apa? Iya, terpaksa cowok mami gua bawa. Ini bawa satu orangnya, duduk. Iya, dia, iya. Dia bilang tadi, maksud gak mana kalau anu kini, dua orang yang datang, pergi pakai, kayaknya kita aku. Malah mama tadi mampir ke jatuh. Iya, nah, lihat di kabut, dan dia berjalanan. Akhirnya saya ganti, di tahun saya itu jago standing belakang. Tepuk tangan dulu lah.